Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pagi. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai aktivitas belajar hari ini, saya minta tolong salah satu untuk memimpin berdoa. Persiapan doa. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir? Nihil ya? Oke. Iya. Oke, saya cek satu persatu, Mas Mbak semuanya. Arvel Firdaus. Oke, terima kasih. Aulia Gani. Sudah ya, sudah semuanya ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar bersama. Nah, namun sebelum kita belajar di materi yang baru, kira-kira Anda masih ingat nggak di pertemuan sebelumnya itu materinya apa? Masih Pak, Masih ingat ya? Apa kira-kira? berpikir komputasional. Oke, berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Bisa menjelaskan? Bisa. Berpikir komputasional adalah cara memecahkan masalah secara sistematis melalui dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma agar solusi menjadi lebih efisien dan terstruktur. Terima kasih Mbak Vika. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar ya, belajar di mana ini masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang AI. Siapa yang sudah pernah tahu AI ya? Nanti saya tunjukkan. Oke, sebelumnya Anda lihat gambar ini ya. Nah, pasti Anda sudah sering juga tahu ya di sosial media itu ada yang kok bisa gambarnya jadi kemasan kecil gitu ya. Padahal itu dari hasil AI ya. Ini gambar yang 1 dan 2. Tadi aslinya, kemudian ini sudah diproses melalui prompt ya. Nah, pasti Anda sudah sering melihat beberapa gambar yang unik kira-kira, tapi kok bisa ya seperti itu? Itu melalui proses dari kecerdasan artifisial ya. Nah, nanti hubungannya dengan yang nanti akan kita pelajari. Nah, ini pernah nggak Anda itu menggunakan ChatGPT? Pernah ya? Terus kemudian mungkin di TikTok kan ada AI otomatisnya, bahkan di Meta juga sudah ada AI-nya sekarang ya. Kalau Anda mau tanya, mau resep masakan itu biasanya sudah ada jawabannya. Nah, bagaimana AI bisa membuat itu semuanya? Jawabannya, AI bisa membuat teks, gambar, video karena dilatih dengan banyak data. Lalu menggunakan pola dari data tersebut untuk menghasilkan konten baru secara otomatis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar dan cara kerja AI generatif ya, serta cara menggunakan prompt untuk menghasilkan output yang diinginkan. Nah, tujuan belajar kita hari ini yang pertama yaitu mengenal AI generatif ya. Kemudian yang kedua, memahami cara kerja AI. Kemudian yang ketiga, mencoba prompt untuk menghasilkan output. Oke, terima kasih. Apa sebenarnya itu generative AI? Ketika konten baru diciptakan oleh kecerdasan buatan, ini disebut sebagai generative AI. Ini bisa melibatkan pembuatan teks dan gambar, serta video, musik, atau suara. Untuk melakukan ini, Anda mendeskripsikan dalam kotak dialog obrolan apa yang Anda inginkan AI untuk ciptakan. Deskripsi ini disebut sebagai prompt. Alat generative AI memberikan jawaban untuk berbagai jenis pertanyaan, merangkum informasi yang kompleks, dan menghasilkan berbagai ide dengan cepat, tergantung bagaimana mereka digunakan. Mereka bisa menciptakan cerita pendek, lukisan, potongan kode, atau bahkan komposisi musik. Fondasi untuk penciptaan ini terletak pada jumlah data besar yang diakses sistem AI untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan. Konten yang diproduksi oleh AI adalah baru, seringkali mengesankan dan sulit dibedakan dari karya manusia. Generative AI juga bisa disalahgunakan. Dalam apa yang disebut deepfakes, AI dimanfaatkan untuk memproduksi gambar atau video yang tampak nyata. Teks yang dihasilkan AI juga sulit dikenali sebagai buatan mesin.
Selain itu, AI bisa memberikan jawaban yang terdengar benar tetapi sebenarnya salah. Ini disebut halusinasi. Kualitas dari apa yang diciptakan bergantung pada baik kualitas data yang digunakan, maupun kualitas dari prompt yang diberikan. Untuk efektif memanfaatkan generatif AI, kita perlu belajar bagaimana memandu alat-alat ini dengan prompt yang bermakna dan menggunakannya dengan bijaksana. Generatif AI memiliki potensi yang sangat besar dan bisa membantu kita dalam banyak cara, seperti menjadi partner menulis atau belajar. Namun, AI seharusnya melakukan pekerjaan berat, dan manusia harus bertanggung jawab atas fakta-faktanya. Apa itu AI generatif ya? AI apa itu? AI generatif adalah cabang kecerdasan buatan yang fokus pada penciptaan konten baru secara otomatis. Nah, kemudian mempresentasikan lompatan signifikan dalam kemampuan AI untuk berinovasi. Ya. Jadi contohnya, apa itu contohnya AI generatif? Nah, itu ada yang bisa membuat teks, ya, kemudian membuat gambar, pernah tahu ya? Pernah nyoba ya di Gemini ya. Kemudian musik juga pernah ya, musik, bahkan video. Nah, kemampuannya sangat luas dan terus berkembang. Kemudian konsep dasar AI generatif. Ya. Yang pertama ini ada model pembelajaran mesin, yaitu memanfaatkan model pembelajaran mesin ya canggih sebagai inti operasinya. Model ini menjadi otak di balik kemampuan menciptakan. Ya. Konten mirip manusia. Tujuan utamanya adalah menghasilkan konten yang sangat mirip atau bahkan tidak dapat dibedakan dari karya yang dibuat oleh manusia. Kemudian cara kerja AI generatif. Nah, yang pertama, dia mengumpulkan dan mempelajari data. Jadi data yang dimasukkan itu menjadi bank datanya ya. Tahap awal melibatkan pengumpulan sejumlah besar data relevan ya seperti teks, gambar atau audio. AI kemudian menganalisis data ini untuk mengidentifikasi pola, struktur dan hubungan yang mendasarinya. Berdasarkan pola yang ditemukan, AI menciptakan model internal yang dapat memprediksi kemungkinan data baru. Ya, model ini memahami bagaimana elemen-elemen konten saling keterkaitan atau terkait ya begitu ya. Kemudian mengenal prompt kunci output yang baik. Apa itu prompt? Nah, prompt adalah instruksi atau perintah yang kita berikan kepada asisten AI. Ini adalah cara kita berkomunikasi dengan AI untuk memberitahunya apa yang ingin kita hasilkan. Prompt, jadi perintah ya. Kemudian teknik menulis prompt efektif. Nah, jadi kalau nanti kita masukkan prompt, misalkan buatkan saya gambar anak SMK belajar di meja gitu ya. Nanti maka akan bias hasilnya. Tapi kalau ketika Anda memberikan keterangan yang detail, buatkan saya gambar siswa SMK yang menggunakan baju praktek abu-abu, kemudian di depannya ada komputer, kemudian keyboardnya warnanya hitam, mouse-nya menyala, kan ini nanti akan muncul hasil yang detail sesuai Anda harapkan. Oke, lanjutnya kesimpulan yang pertama, AI generatif atau mitra kreatif ya, adalah alat yang sangat kuat untuk membantu kita menciptakan konten baru dan mendorong batas kreativitas manusia. Kemudian yang kedua, didukung data dan model canggih ya. Kinerjanya didasarkan pada pembelajaran mendalam dari data besar dan model probabilistik yang kompleks. Kemudian yang ketiga, prompt kunci sukses. Kemampuan untuk merumuskan prompt yang baik adalah keterampilan krusial untuk memaksimalkan potensi AI generatif dan mendapatkan hasil yang relevan. Dari sini, adakah pertanyaan? Saya, Pak. Bagaimana cara menyusun prompt yang efektif agar AI dapat menghasilkan output yang lebih spesifik, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan kita? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jawabannya yaitu prompt yang efektif itu disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas. Itu yang pertama. Kemudian spesifik. Kemudian terarah. Itu juga perlu kita sertakan juga konteks atau detail yang relevan ya, serta menambahkan instruksi tentang format atau gaya jawaban yang diinginkan sehingga AI dapat memahami maksud pengguna dan memberikan output yang sesuai. Gitu. Terima kasih.
saya lanjutkan ya nanti ke tugas Anda ya, ke tugas Anda. Oke, silakan Anda cek ya di Google Classroom Anda, yaitu job sheet yang judulnya job sheet prom ya. Job sheet prom nanti itu ada sebuah job sheet yang mana nanti job sheetnya Anda kerjakan ya, Anda kerjakan. Nah, sebelum Anda kerjakan job sheet ini, kita nyoba menghasilkan gambar ya, menghasilkan gambar pakai Gemini ya, pakai Gemini. Misalkan saya memberikan instruksi begini, buatkan saya gambar siswa SMK belajar di meja gitu ya. Nah, nanti kita lihat sama-sama ya hasilnya apa. Nah, terlihat ya ini ya, terlihat ya. Nah, coba kita berikan sedikit revisi ya, revisi. Tambahkan komputer ya. Di depannya berwarna hitam dan seragam yang digunakan berwarna abu hitam. Nah, ini contoh ya. Nanti untuk mendetailkan prompt yang nanti kita berikan. Kita coba eksekusi. Maka gambarnya nanti akan mendekati sesuai dengan yang kita detailkan di deskripsinya. Muncul ya sesuai ya, meskipun belum mendekati. Nanti kalau Anda ingin detailkan lagi itu bisa di prompt-nya. Jadi bahasa yang jelas, spesifik, dan nanti gunakan bahasa yang tidak memberikan pengertian ganda atau ambigu gitu ya. Nah, mungkin itu. Kemudian lanjut ke ke job sheet ya. Kita lanjutkan ke job sheet kita. Anda bisa buka ya job sheet-nya di Google Classroom. Nah, ini saya berikan sedikit gambaran bagaimana nanti Anda mengerjakan. Nah, ini tujuan pembelajaran sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian alat dan bahan sudah tersedia. Langkah kerjanya nanti Anda menggunakan aplikasi AI generatif ya. Boleh pakai teks atau gambar, boleh yang sering Anda gunakan ya. Kemudian yang kedua, nanti Anda bisa memberikan instruksi atau prompt sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, perhatikan hasil yang diberikan AI. Yang keempat, analisis apakah output sudah sesuai dengan tujuan. Jika belum sesuai, maka lakukan perbaikan prompt dengan lebih spesifik ya, seperti yang tadi saya contohkan untuk menambah pengalaman belajar Anda tentang prompt ya. Ini ada beberapa studi kasus ya. Studi kasus Anda itu yang pertama membuat prompt informatif ya. Jadi nanti promptnya jelaskan pengertian berpikir komputasional secara singkat untuk siswa SMK. Nah, nanti yang pertama hasilnya nanti Anda masukkan ke lembar jawab yang pertama, kemudian di kotak yang kedua ini setelah Anda modifikasi ya sesuai dengan yang Anda harapkan ya. Kalau belum sesuai harapan ya nanti Anda detailkan kira-kira apa yang perlu ditambahkan gitu ya. Kemudian yang kedua, prompt kreatif ini Anda nanti bisa meminta AI untuk membuat cerita pendek ya. Cerita pendek tapi ini masih global ya atau general, nanti Anda bisa detailkan di tabel berikutnya untuk isian yang sudah Anda modifikasi gitu ya. Itu kemudian yang ketiga, ini juga yang sering Anda kerjakan, yaitu membuat langkah program sederhana dengan Python untuk menampilkan teks halo dunia gitu ya, halo dunia. Nah, nanti hasilnya yang pertama apa? Kira-kira kalau belum sesuai nanti Anda bisa sempurnakan setelah dimodifikasi gitu ya. Kemudian yang terakhir itu kita menggunakan prompt visual gambar ya, dimana Anda nanti bisa membuat output yang nanti berbentuk gambar ya, nah, gitu ya. Mungkin itu, silahkan bisa dikerjakan dari sekarang. Nanti yang sudah langsung segera Anda unggah di Google Classroom Anda semuanya. Oke, selamat mengerjakan. Nah, itu bisa dimasukkan ke tabel yang pertama Mas ya. Jadi prompt aslinya di tabel yang pertama, prompt yang sudah dimodifikasi atau yang sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita nanti dimasukkan. Boleh didetailkan, misalkan
terdapat logo di seragamnya, logo yang seperti contoh misalkan logonya Canda Birawa itu bisa. Nah ini langsung ketemu jawabannya ya ini ya, tapi ini masih teks ya, kan nanti harapannya kan bisa di running ketika itu masuk ke Python ya. Nah itu bisa di running, bisa muncul halo dunia ya itu ya tadi ya. Oke. Nah ini petunjuk dan juga rambu-rambu ya, atau etika ketika kita menggunakan AI ya Mas Mbak ya, yaitu satu, gunakan bahasa yang sopan. Kemudian yang kedua, Anda hindari penggunaan prompt yang berisi, mohon maaf ya, yang berisi konten negatif, sara ya, ataupun yang tidak etis. Oke, dari hasil pekerjaan Anda dan diskusi dengan rekan-rekan Anda, adakah yang sudah selesai dan siap untuk menampilkan hasil pekerjaannya sebagai bahan refleksi kita? Ada yang sudah selesai pekerjaannya? Siap saya, Pak. Oke, Mas Ferdi mungkin bisa menunjukkan atau sudah diunggah di Classroom-nya ya? Siap, sudah. Oh, sudah diunggah. Silakan Mas, mungkin bisa ditampilkan dan bisa dipaparkan kira-kira dari hasil yang dikerjakan bagaimana. Silakan Mas. Nah, ini adalah job pekerjaan saya tentang Prompt AI. Dari gambar ini saya memodifikasinya menjadi dari awalnya satu orang menjadi seperti ini yang ada gurunya dan banyak ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ferdi. Oke, silakan bisa kembali ke tempat Mas. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain segera diupload ya. Oh, ini saya pastikan ini. Oh ya, di sini sudah upload semuanya. Oke. Nah, untuk mengukur kira-kira pengalaman belajar Anda hari ini, nah silahkan Anda cek di Google Classroom Anda. Sudah saya lampirkan link di mana nanti ada asesmen yang nanti harus Anda selesaikan untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Ya. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai semua. Ini saya tunjukkan hasil yang tertinggi ya. Hasil yang tertinggi. Yang tertinggi yang pertama Aulia Gani, yang kedua Vika Dwi Oktavia, yang ketiga Faris Muhammad Rahma. Nah, silakan bisa maju ke depan, akan saya berikan hadiah. Oke, silakan Mas. Oke. Nah, oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, bisa duduk kembali, Pak. Ini sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yang perlu saya tanyakan ke beberapa untuk Anda ya. Yang pertama ini, apa hal baru yang Anda pelajari hari ini? Nah, mungkin bisa. Saya, Pak. Oke. Hal baru yang saya pelajari hari ini adalah bahwa penggunaan prompt yang tepat dan jelas sangat menentukan kualitas output yang dihasilkan oleh AI, sehingga keterampilan untuk merancang prompt menjadi kunci untuk memperoleh jawaban atau hasil sesuai kebutuhan kita. Oke, jawaban yang baik ya. Jadi memang untuk memberikan hasil yang baik, bahwa penggunaan prompt itu yang tepat dan jelas sangat menentukan kualitas output yang dihasilkan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Untuk menambah keberkahan belajar kita hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa yang nanti akan dipimpin oleh Mas Faris ya. Silakan Mas. Persiapan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Terima kasih saya ucapkan, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.